Ya, sudah buka puasa kan? Jadi sekarang kita bisa gibah politik. Kali ini saya mau ngomongin soal Prabowo. Ya, Prabowo. Yang mendadak jadi genit sekali. Copra-capres, ketemu sana sini setelah melihat suara Ganjar fluktuatif terkena isu Piala Dunia. Kemarin kemana aja bos? Mendadak beberapa orang yang kecewa dengan Ganjar yang bersikap itu jadi memuja Prabowo. Padahal justru Prabowo tidak punya sikap apa-apa terkait isu kontingen Israel itu. Apalagi Anies. Ya, saya kasih tahu ya. 2 kata. Menolak, lupa. Seperti mantra, 2 kata ini selalu diucapkan dalam berbagai kesempatan. Menolak, lupa. Terlebih dalam aksi Kamisan yang rutin dilakukan oleh keluarga korban pelanggaran HAM. Tujuannya agar jangan sampai masyarakat lupa dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan HAM masa lalu. Dan justru memberikan kepercayaan begitu besar kepada pelaku untuk meraih posisi tertinggi dalam kekuasaan alias menjadi presiden. Agak keras ya. Jangan kemana-mana, kita bumper dulu, istirahat dulu, minum kopi dulu. Nah, habis ini kita lanjutin lagi ya. Ya, saya Mas Joprey, selamat datang di Mindset Main TV, bukan main. Menolak lupa. Dalam 2 kali kampanye pemilihan presiden 2014 dan 2019, pertarungan sengit antara kubu Capres Jokowi yang banyak didukung oleh kelompok pro-demokrasi, membuka borok-borok Prabowo terkait dengan pelanggaran HAM masa lalu. Terutama kasus penculikan aktivis 98 dan peristiwa kerusuhan Mei. Di mana Prabowo dalam berbagai kesaksian, pendapat, baik dari kalangan sipil maupun mantan perwira TNI, Prabowo memiliki indikasi kuat terlibat dan berujung pada pemecatan dari karier militer. Menolak lupa. Pertarungan demokrasi melalui pemilu selesai. Lalu dengan jiwa besar Presiden Jokowi mengakhiri pertikaian itu dengan merangkul kubu Prabowo untuk ikut terlibat pemerintahan pada periode kedua. Dengan tujuan lebih fokus melakukan pembangunan. Harapannya nggak ada lagi gangguan oposan yang kerap mengkritik tidak pada persoalan substansial. Kebijakan Presiden Jokowi bisa dipahami dalam koridor menata demokrasi. Betapa besar jiwa Pak Jokowi. Dan rupanya Prabowo bisa dengan jeli melihat situasi untuk kepentingan pribadi. Dari yang semula banyak mencaci maki pada saat kampanye Pilpres, kini berubah 180 derajat menjadi penuh puja-puji kepada Presiden Jokowi. Tentu ada maunya. Ini politik, bos. Nggak ada orang memuji dan sebagainya, nggak ada maunya. Ini politik. Pasti ada maunya. Nggak lain, menurut analisa saya, ia ingin mendapat restu dari Pak Jokowi yang masih menjadi magnet publik saat ini. Bahkan banyak yang menginginkan Pak Jokowi hingga 3 periode loh. Nama Prabowo terus berkibar. Berkibar. Apalagi setelah Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB dan juga Koalisi Indonesia Raya, pimpinan Prabowo ini melakukan penjajakan koalisi besar untuk mengalahkan Koalisi Perubahan. Beberapa lembaga survei seperti LSI kemarin menyebutkan popularitas Prabowo telah melesat mengalahkan Ganjar katanya. Meski dengan angka persentase yang relatif kecil, masih di bawah 1%. Naiknya popularitas Prabowo diindikasikan dengan seringnya Jokowi mengajak Prabowo dalam beberapa acara kenegaraan. Sehingga memunculkan persepsi publik bahwa Jokowi telah memberi restu. Ini persepsi ya. Ini persepsi. Persepsi ini kemudian diperkuat dengan jogetnya Prabowo. Ya, jogetnya Prabowo dan juga Bu Mega dalam hari ulang tahun AURI. Nah, acara itu juga dihadiri oleh seluruh kepala staf, baik Kasat, Kasal, dan juga Kasau hari Minggu kemarin. Lalu dan telah diklaim bahwa persepsi publik terutama TNI ya terhadap Prabowo telah berubah katanya gitu.
kedekatan Prabowo dengan Pak Jokowi dan Bu Mega pasca Ganjar Pranowo dianggap berseberangan dengan Pak Jokowi karena sikapnya terhadap keterlibatan timnas Israel dalam Piala Dunia U22 kemarin, U20, memunculkan banyak persepsi publik yang diformulasikan oleh beberapa lembaga survei bahwa Prabowo lah yang akan mendapat restu dari Pak Jokowi maupun Bu Megawati sebagai calon presiden. Aduh, bahkan nggak kurang banyak juga dari kalangan aktivis pro-demokrasi yang terilusi dengan ikut gencar melancarkan serangan terhadap Ganjar. Hanya karena persoalan perbedaan pandangan tentang Israel, bos. Mereka terang-terangan ingin memindahkan dukungan kepada Prabowo. Menurut saya sih ini mimpi ya. Mimpi itu. Ya, seolah mereka lupa pada pelajaran demokrasi dasar bahwa fasisme sebenarnya lebih berbahaya daripada imperialisme. Sehingga pilihannya lebih baik mendukung Prabowo daripada mendukung Ganjar yang anti-imperialisme Israel terhadap Palestina. Adalah mengingkari prinsip dasar demokrasi yang menjadi perjuangan awal reformasi. Udah pada lupa ya? Peringatan datang dari tokoh-tokoh senior. Pak Hendro Priyono misalnya melalui tulisannya yang banyak beredar di medsos mengingatkan publik agar jangan hanya ribut pada masalah di luar yang jauh di Palestina sana. Gak usah ribut di jauh-jauh lah. Tapi justru gak waspada terhadap ancaman di dalam negeri sendiri. Nggak dijelaskan secara gamblang pernyataan dari sikap tokoh senior intelijen ini. Tapi bisa ditebak bahwa Pak Hendro Priyono sejatinya khawatir dengan reputasi Ganjar yang tak dipahami oleh pendukungnya. Yang secara gelap mata ingin memindahkan dukungan kepada Prabowo. Saya kasih tahu ya. Ganjar, apapun yang dilakukan kemarin itu, dia bersikap. Tidak abstain. Dia bersikap. Pemimpin harus punya sikap. Soal perbedaan pandangan mengenai Israel itu kasus yang lain. Itu bisa didebat. Tapi bahwa seorang pemimpin itu harus punya sikap, ada di Ganjar. Jangan kelihatannya doang jenderal, tapi giliran ada isu besar, ngumpet. Ya, Anies juga begitu. Kelihatannya dia paham betul tentang geopolitik, tapi ada isu itu sekarang hilang. Ini keluarganya lagi nyariin kayaknya nih. Kemana Anies? Saya dengar umroh, ntar gak balik-balik. Ya bukan hal rahasia lagi bahwa di kalangan senior TNI banyak yang tidak menghendaki Prabowo berhasil melenggang menjadi calon presiden yang akan mengalahkan Ganjar. Hal ini tentu bukan tanpa alasan ya menurut saya. Sepak terjang Prabowo semasa masih berdinas di kemiliteran yang semaunya sendiri dan sangat egosentris tentu akan berbahaya bagi demokrasi, bos. Dan sebenarnya hal itu masih terlihat dalam gaya kepemimpinannya di Partai Gerindra. Mungkin juga gara-gara itulah tadi sore dengar kabar bahwa Sandiaga Uno sudah pamit kepada Prabowo untuk pindah partai ke P3. Apa yang terjadi sebenarnya? Kita nggak tahu. Lalu perang opini terbuka kalangan senior TNI yang telah pensiun untuk mencegah Prabowo menjadi presiden sudah mulai sejak era Pilpres 2014. Para senior TNI yang wasis, yang paham dalam memahami demokrasi dan nasionalisme, tahu benar siapa Prabowo yang sekilas bisa bermulut manis. Nggak hanya Om Hendro Priyono ya, cerita datang juga dari mantan Danjen Kopassus yang pernah menjadi komandannya Prabowo sewaktu masih berdinas di Kopassus. Siapa lagi kalau bukan Pak Agung Gumelar. Pak Agung dengan lantang lewat kesaksian video yang banyak beredar di media sosial menceritakan bagaimana sepak terjang. Gak enak sih ngomongnya, saya gak enak nih. Bagaimana sepak terjang tim Mawar. Dan siapa yang memberi komando anggota tim Mawar untuk melakukan penculikan kepada para aktivis pro-demokrasi pada tahun 98. Anggota tim Mawar bentukan Prabowo dulunya juga mantan anak buah Agung ketika masih menjabat sebagai Danjen Kopassus. Sehingga dia bisa mendapatkan banyak cerita nyata. Apa dan bagaimana peran Prabowo kala itu bersama tim Mawar. Ngeri ya. Ya fakta sejarah gak bisa berdusta. Apa yang saya sampaikan tadi sudah beredar di mana-mana. Anda tinggal browsing saja. Kesaksian Pak Agung Gumelar melalui DKP meyakinkan publik bahwa Prabowo memang terlibat hingga memunculkan rekomendasi pemecatan sebagai Danjen Kopassus. Ya selain itu kesaksian Presiden B.J. Habibie, masih ingat kan? Bahwa beliaulah yang memberhentikan Prabowo dari dinas kemiliteran atas kasus pelanggaran HAM yang membelitnya. Artinya dipecat dengan tidak hormat. Ya, sejarah boleh berlalu.
Prabowo pergi ke Yordania. Prabowo mengungsi ke Yordania selama beberapa tahun, kemudian bisa kembali lagi ke tanah air hingga ikut menikmati demokrasi. Hasil reformasi yang justru pernah diingkari kelahirannya oleh Prabowo sendiri melalui penculikan tokoh-tokoh reformasi. Jadi aneh kalau Prabowo sekarang ngomong reformasi. Prabowo dengan dukungan sumber daya dan dana yang dia punya berhasil memperoleh dukungan kembali dan mendirikan Partai Gerindra. Jadilah Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra hingga sekarang. Dan konteks demokrasi, kebebasan berserikat, memang tidak ada undang-undang yang melarang seorang mantan pelanggar HAM kategori berat untuk tidak boleh berpolitik setelah menjalani masa hukuman. Tapi yang perlu dipahami adalah, bahwa memberi ruang bersuara tentu berbeda dengan memberi kepercayaan penuh kepada seorang untuk menjadi pemegang kekuasaan. Dan berbicara fakta tentu berbeda dengan black propaganda. Penting memberi pendidikan sejarah pada generasi muda dengan cerita apa adanya, bos. Bahwa Prabowo memang pernah melakukan kejahatan HAM luar biasa. Nggak pantas rasanya menyerahkan kekuasaan dengan tujuan mulia pada mantan pelaku kejahatan kemanusiaan. Kami menolak lupa. Saya Mas Jopray, salam waras. Itu tadi mindset saya untuk Main TV, bukan main.